الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah patut kiranya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas sekian banyak nikmat yang Allah telah berikan pada kita semua, utamanya di siang hari ini, di saat waktu kita menikmati istirahat setelah kita mulai pagi bekerja keras, tetapi pada siang hari ini masih bisa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hadir bersama-sama, bersimpul bersama-sama di majlis yang mubarak ini dalam rangka sami'na wa ata'na atas perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya marilah kita bertakwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang beliau perintah, untuk patuh terhadap apa yang beliau larang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bumi yang kita pijak di hari ini adalah bagian dari planet yang berputar. Terbukti ada siang, ada malam. Roda kehidupan kita di dunia ini juga terus berputar tiada henti. Kadang di atas, kadang di bawah, ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Suatu saat dipuji-puji, dieluk-elukan, disanjung-sanjung, di lain waktu dicaci maki habis-habisan. Itulah realita kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, agar senantiasa kehidupan kita tidak terombang-ambing, bagaikan busa di atas lautan dan tetap tegar menjalani segala tantangan kehidupan ke depan, perlu kiranya kelanjutan punya pegangan, perlu kiranya kita punya amalan. Dan di antara sekian banyak amalan itu, ada 3 hal yang perlu segera kita lakukan. Yang pertama, marilah kita berusaha untuk istiqomah. Istiqomah dalam rangka kokoh dalam berakidah, konsisten dalam beribadah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam berkeyakinan, dalam berakidah. Artinya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun tetap berkeyakinan Allah, kita yakini sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun kita yakini Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak itu redup, kantong kering maupun kantong tebal, punya uang utawi boten, ibadah tetap memperhatikan halal haram,
dicaci, dipuji, jujur, pantang bersih. Sekalipun dia diberikan fasilitas kenikmatan oleh Allah yang amat luar biasa, dia tidak tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang seperti inilah yang kemudian mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pujian itu telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang kedua yang perlu kita segerakan, mari kita berusaha untuk selalu beristighfarah. Istighfarah selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan kula jenengan. Setiap orang mempunyai kebebasan berbicara, kebebasan kita berkomentar, kebebasan kalau panjenengan daya untuk melakukan sesuatu. Tetapi dalam agama kalau panjenengan agama Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas itu adalah aturan-aturan agama atau syariat agama Islam. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang baik selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyakut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata dengan yang baik. Jika tidak ada kemampuan berbicara yang baik, diam adalah mutiara yang amat berharga untuk ngersadikun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan sampai diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tetapi manakala ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan sampai ditahan. Sebab lidah kita akan menjadi lemah, lidah kita akan menjadi tumpul untuk meneriakkan kebenaran, keadilan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Berkaitan ini, ma'asyiral muslimin, malaikat Jibril pernah sowan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi memperbaiki kehidupan umat manusia. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mubaridun wa amal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Malaikat Jibril datang kepadaku, seraya beliau memberikan nasihat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu. Tetapi ingat wahai Muhammad, sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mubaridun. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kau sukai. Tapi ingat wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang kau cintai pasti kelak akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Lakukan sesuatu yang kau sukai. Tapi ingat wahai Muhammad, semua yang kau lakukan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semakin penting untuk kula panjenengan resapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara tanpa uswah, berbicara tanpa
suri tauladan, berbicara tanpa memberikan contoh yang baik, memberikan teori tanpa bukti. Masyarakat semakin tinggi, semakin cerdas, semuanya sudah berpendidikan. Yang dibutuhkan adalah uswah, suri tauladan, contoh yang baik, bukan teori tapi bukti. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, yang perlu kita segerakan agar senantiasa hidup kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar menjalani segala kemungkinan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus menerus untuk selalu beristighfar. Istighfar dalam rangka introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan baik individu pribadi maupun kesalahan secara jamaah atau kolektif. Setiap kesalahan dan dosa ingkang kula panjenengan lampahi itu sebenarnya adalah penyakit yang merusak kehidupan kula panjenengan saya. Karena itu bentuk penyakit, mari kita obati, mari kita terapi. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini. Jadi akibat dan kesalahan kula panjenengan, saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menonton masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai ke mata kula sareng panjenengan saya, jika rezeki ingkang kula panjenengan rasakan sangat menggugah panjenengan saya, jika hal itu disebabkan karena kemalasan, maka yang perlu kita obati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari menggugah panjenengan saya. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja kula sareng panjenengan saya yang perlu kita tumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan, dan kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa lalu yang menumpuk, dosa-dosa yang dilakukan berjamaah. Maka satu-satunya jalan agar senantiasa kita terhindar dan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang perlu kita lakukan adalah yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kolektif. Insya Allah dengan demikian bangsa kula panjenengan saya, daerah kula panjenengan saya tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Ya Rabbana salli